Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Tuhan tiap pagi, satu hati GKJ Condong Catur. Mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesegaran, dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Sebentar Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Engkau urapi kami, sehingga kami boleh mendengar sapaan-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pagi ini, hari Kamis 10 Februari 2022, tema hari ini adalah dicari kasih yang hilang, yang terambil dari bacaan Injil Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 22. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh adik Lensi, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Lensi. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 15 ayat 20 hingga 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan dikenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih adik Lensi sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan yang dibacakan oleh adik Lensi tadi adalah tentang kisah anak yang hilang. Nah, perumpamaan ini bukan berbicara tentang pribadi yang hilang, tetapi lebih mengarah tentang kasih yang hilang. Ada 3 hal kalau kita perhatikan melalui bacaan ini, yaitu putus hubungan. Dalam kisah ini, siapa yang memutuskan hubungan di antara bapa dan anak? Bukan bapaknya yang memutuskan hubungan ini, tetapi anak-anak mereka. Si bungsu memutuskan hubungan dengan bapaknya karena keinginannya untuk
merasa mencukupkan hartanya, sehingga dia meminta bagian dari warisan untuk si bungsu. Yang kedua, si anak sulung juga memutuskan hubungan dengan sang bapa karena dia mendengar ucapan hambanya yang mengatakan bahwa bapaknya mengasihi adik bungsunya yang sudah menghambur-hamburkan uang, sehingga dia marah dan pergi meninggalkan bapaknya, menjauh dengan bapaknya. Selanjutnya, setelah anak bungsu dan anak sulungnya menjauh dari bapa, mereka merasakan bahwa ternyata di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Ini sudah dialami oleh si bungsu yang mengira dengan banyak uang, banyak harta, dia akan hidup bahagia. Ternyata kenyataannya justru dia sangat menderita, bahkan menjadi sangat miskin dan tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, terkadang tanpa kita sadari, kita juga pernah berada di posisi si anak. Ketika permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi, kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita mencoba menyelesaikan dengan cara kita sendiri, mendengar omongan orang, bahkan pergi ke dukun dan sebagainya. Kita menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ternyata jawaban dari semua permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita peroleh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita sebagai manusia yang terkadang berlambat-lambat berbalik kepada Tuhan, tetapi kasih dan pengampunannya tidak berlaku sama dengan apa yang kita lakukan. Dia setia memperhatikan kita dan menanti kita untuk kembali seperti sang Bapa ketika melihat anaknya dari jauh, segera berlari dan memeluk anaknya. Kasih Bapa tidak pernah terlambat. Oleh karenanya, mari kita terus belajar, apapun keadaan, ketakutan, pergumulan yang kita hadapi, tetaplah untuk tinggal bersama Bapa, untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dan jangan pernah merasa ragu untuk segera kembali kepadanya apabila kita merasa sudah menjauh dari Bapa, sudah menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan kita selalu setia menunggu, menanti setiap anak-anaknya untuk datang kembali kepadanya, seperti halnya sang Bapa yang selalu menantikan anaknya untuk kembali. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah memberikan sapaan di dalam hidup kami. Ajar kepada kami ya Bapa, supaya kami boleh senantiasa ingat bahwa
Tuhan memiliki kasih yang sangat luas. Mampukan kami untuk senantiasa mampu mencari kasih Tuhan ini. Sebentar kami hendak melakukan aktivitas kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian, satu hati pada hari ini. Terima kasih kepada adik Lensi yang sudah membacakan firman Tuhan, juga adik Teva sebagai editor, juga Mbak Dinda yang sudah memberikan lagu di dalam renungan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.